Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Gimana sekretaris, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak, nihil. Alhamdulillah hadir semua. Berarti kalian ini benar-benar bersemangat dalam menuntut ilmu. Soalnya hadir terus di pelajaran fikih ini ya. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang materi riba. Nah, kita lanjutkan materi kita minggu kemarin tentang riba, yaitu materi kita minggu ini yaitu tentang bank. Pasti anak-anak semua nggak asing lagi tentang bank ini, karena apalagi zaman sekarang itu orang-orang tuh banyak yang menyimpan uangnya atau menabung di bank. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Teman-teman, mengamati pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, tentunya teman-teman, anak-anak semuanya berdoa sesuai dengan keinginan dan permintaannya masing-masing. Semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Oke, lanjut materi kita hari ini yaitu tentang bank. Pengertian bank, anak-anak semua sudah tahu belum apa sih bank itu? Belum ya, tapi sering mendengar ya. Oke. Jadi kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu banca. Tulisannya itu B-A-B-N-C-A-C, dibaca banque, seperti itu. Yang berarti meja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, fungsi bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bank itu adalah menyimpan dana masyarakat. Maka bank itu sudah dipastikan setiap bank itu ada yang namanya orang menabung di bank. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat atau ke publik. Nah, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk pinjaman, bisa dalam bentuk memberikan modal usaha dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi bank adalah memperdagangkan utang piutang. Pernah dengar mungkin anak-anak tentang pembelian utang gitu, atau peralihan utang gitu. Kemudian selanjutnya fungsi bank adalah mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Karena apa? Kalau tidak adanya bank atau tidak adanya pengaturan terhadap stabilitas peredaran uang itu, maka orang itu bisa menimbun uang, sehingga uang itu lebih banyak daripada barang yang akan dibeli atau daripada barang yang bisa dijual gitu. Maka itu akan menyebabkan kekacauan atau inflasi. Kemudian selanjutnya fungsi dari bank adalah tempat menyimpan harta kekayaan, uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Nah, biasanya kan kalau kita simpan sendiri di dalam rumah itu kemungkinan dicuri atau dimaling orang itu lebih besar atau lebih berpotensi untuk itu. Dan juga ketika sudah dimaling orang, sudah diambil orang, ketika uang kita di rumah tidak ada yang menggantinya. Berbeda ketika disimpan di bank, maka tempat terbaik untuk menyimpan uang atau harta itu ya di bank. Kemudian selanjutnya fungsi bank adalah menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi, keuangan. Tujuan bank diantaranya yaitu
menolong manusia dalam banyak kesulitan, peminjaman uang tunai atau kredit, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang atau money transfer. Kemudian yang ketiga, bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Ya itu tadi contohnya ya. Kalau kita bawa uang pakai tasnya penuh uang itu, dimaling orang, dijamret orang, tasnya hilang semua uang kita. Tapi kalau kita simpan di bank, kita dapatkan berupa kartu ATM itu. Ketika dimaling orang, kartu ATM-nya kita bisa konfirmasi ke banknya, atau diblokir, diganti dengan yang baru sehingga lebih aman. Nah, kemudian tujuan bank yang selanjutnya itu untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Jadi bank itu bukan hanya satu jenis. Jadi jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga. Dilihat dari segi fungsi, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, kalau bank dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank berdasarkan kepemilikannya ini dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh, bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, sedangkan untuk contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng. Kalau di Lampung ada Bank Lampung. Nah, itu contoh milik daerah. Nah, teman-teman ini dari Lampung semua kan? Ya, nggak ada yang dari luar negeri kan? Kemudian selanjutnya, bank itu kalau dilihat dari kepemilikan bank milik swasta nasional. Nah, ini bank milik swasta nasional ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal. Kemudian bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau BUKOPIN. Bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing luar negeri. Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, Hong Kong Bank, dan Deutsche Bank. Nah, ini bank asing. Kemudian ada namanya bank milik campuran. Bank milik campuran ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finkonesia, Bank Merinkrop, Bank VDFCI, Bank Sakura Swadharma, Inbank, Interpacific Bank, dan Mitsubishi Buana Bank. Adapun dalam pengaturan dan pengawasan bank, secara umum terdapat bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwasanya ya anak-anak ya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian, fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum, bankers bank, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
Sementara tugas bank sentral antara lain sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau kebijakan keuangan. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. 4. Sebagai penyedia dana terakhir atau last lending resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Nah, bagian C berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bank konvensional dengan sistem bunga. Bank dengan sistem bunga konvensional ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. 2. Bank syariah atau bank dengan prinsip bagi hasil. Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional, sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu dan keluar, maka lahirlah bank syariah atau bank dengan prinsip bagi hasil. Nah, ini pembahasan tentang bank syariah ya sekarang. Bank syariah adalah satu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Selain itu konsep dasar transaksi. Konsep dasar transaksi bank syariah itu yang pertama efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya. Kemudian 2. Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi atau menganiaya, saling mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil baik untung maupun rugi. Kemudian prinsip daripada konsep dasar daripada bank syariah ini adalah kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Produksi perbankan syariah. 1. Produksi penyaluran dana, prinsip jual beli atau BAI. Transaksi jual beli dibedakan berdasar bentuk pembayaran dan waktu pembayaran yang dibayar dengan pembayaran barang seperti pembayaran murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Kemudian salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada dalam praktik perbankan. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Kemudian istisna, produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembayaran manufaktur dan konstruksi. Kemudian prinsip sewa atau ijarah. Nah, di bank syariah juga ada yang namanya transaksi ijarah, yaitu dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiyah an tamlik atau sewa yang diikuti dengan pindahnya kepemilikan. Harga dari sewa dan harga jual beli disepakati pada awal perjanjian. Kemudian prinsip bagi hasil atau syirkah. Ini juga sebenarnya sudah dibahas pada pembahasan fikih-fikih di MTS kemarin juga sudah ada ya. Produk pembiayaan syariah ini bagi hasil syirkah ini sudah dibahas. Ada namanya musyarakah, adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kredit aset, kewirausahaan atau entrepreneurship dan keahlian atau skill, pemilikan properti dan peralatan equipment atau intangible asset seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan, reputasi. Kemudian mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih
pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Adapun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya adalah kalau dari segi bunga, bank konvensional itu ada bunga atau berbasis bunga. Kalau bank syariah tidak ada bunga. Nah, itu prinsipnya adalah bagi hasil. Nah, kalau dari resiko, kalau bank konvensional itu anti risk. Artinya bank konvensional itu tidak menanggung resiko apapun yang dialami nasabah. Ketika mengalami kerugian, bank konvensional itu tidak akan menanggung resiko kerugian. Tetapi kalau bank syariah itu resiko ditanggung bersama. Nah, kemudian dari operasionalnya, kalau bank konvensional itu beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor real. Kalau syariah itu beroperasi dengan pendekatan sektor real. Nah, kalau produk tunggal kredit kalau bank konvensional. Kalau bank syariah itu multi produk atau jual beli bagi hasil. Silakan selanjutnya anak-anak bisa baca sendiri lah di buku paketnya masing-masing ya. Biar tidak terlalu lama penjelasannya. Nah, kemudian hukum bunga bank dalam Islam. Tentunya bank ini kan menjadi sebuah polemik ya. Ketika banyak sekali pemberitaan dan juga kita mendengar tentang bagaimana sih hukum dari bank itu sendiri. Nah, bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam. Maka para ulama masih memperdebatkan hukum bunga bank. Nah, jadi bunga bank itu belum fix di mana letak hukumnya. Tetapi ada perbedaan pendapat antara para ulama. Nah, di antaranya beberapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan, dan ada yang menganggapnya sebagai subhat atau samar-samar. Adapun kelompok yang mengharamkan daripada bunga bank ini atau mengharamkan banknya adalah ulama yang mengharamkan riba. Di antaranya adalah Abu Zahra, guru besar Fakultas Hukum Kairo Mesir, Abu A'la Al-Maududi, ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-Arabi Kairo. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Jadi kelompok yang pertama ini menganggap bahwasanya hukum bunga bank itu haram. Tapi ada pengecualian juga ternyata ketika memang darurat dan terpaksa enggak apa. Kemudian kelompok yang tidak mengharamkan, ulama yang tidak mengharamkan antaranya adalah Syekh Muhammad Saitud dan Al-Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda bagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 130. Nah, jadi ulama yang berpendapat tidak haram ini bahwasanya bank itu ya bunga bank itu tidak haram karena sifatnya itu tidak bersifat ganda, hanya bersifat jasa. Kan kita nitipin uang, ya adalah jasanya. Kemudian kelompok yang menganggap subhat atau sama, bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukannya, hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Nah, gitu. Jadi tidak ada nas atau dalil rinci atau dalil jelasnya mengenai bank. Karena zaman-zaman tidak ada yang dikenal, zaman-zaman Islam dahulu tidak ada yang namanya bank. Hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang subhat atau sama. Nah, maka karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul atau maslahah mursalah, bank masih tetap digunakan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah dan swasta dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah. Nah, sampai sini bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan mengenai permasalahan bank ini? Tidak ada. Cukup ya, jelas ya. Baik. Jadi mengenai bank ini sangat kompleks sekali, apalagi banyak sekali ya, baik dari pihak yang pro maupun kontra mengenai bank ini. Baik itu datang dari umat Islam sendiri atau dari luar Islam itu sendiri. Tetapi sebaik-baiknya kita adalah menyikapi sesuatu itu dengan sudut pandang yang betul-betul
netral, tidak terlalu keras pada satu pendapat, tidak pula terlalu lemah pada pendapat yang sudah jelas seperti itu. Hingganya semoga dengan disampaikannya materi tentang bank tadi menambah wawasan anak-anak sekalian, sehingga anak-anak sekalian bisa lebih bijak dalam menyikapi suatu tentunya khususnya tentang bank itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan Ketua dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pada anak-anak silahkan kerjakan tugasnya di bagian pilihan ganda ya, di halaman 170 itu ada 20 soal pilihan ganda, juga esainya 5 itu dikerjakan, itu dikerjakan di rumah. Mungkin minggu depan kita akan mengoleksinya secara bersama. Kemudian juga untuk tugas kelompoknya kan sudah Bapak bagi kelompoknya ya, silahkan dilihat di ininya masing-masing, itu membuat literatur tentang bagaimana pandangan-pandangan para ulama juga pandangan dari pakar-pakar mengenai bank itu sendiri. Itu dibuat nanti di kertas folio, ditempel, nanti dikumpul juga minggu depan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi